Ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau kita lihat satu persatu saja ya, barangkali nanti Anda akan terpikir aspek apa yang perlu dipertanyakan. Ini yang poin 1 ini kan katanya dengan sejarah ya, dengan sejarah. Jadi sejarah komunikasi pembangunan ini cikal bakalnya ada trilogi ilmuwan yang membidani lahirnya komunikasi pembangunan. Tadi mungkin tidak disinggung oleh Bu Dino ya. Jadi namanya Daniel Lerner, kemudian Everett Rogers dan Wilbur Scrum. Makanya ini disebut dengan trilogi. Katakanlah kalau di dunia persilatan ini pendekar-pendekarnya ya, pendekar-pendekarnya. Oke, kalau ada yang mempertanyakan soal ini. Yang terkait dengan sejarah. Berarti udah jelas ya. Kemudian yang kedua ada dari segi karena komunikasi pembangunan itu dia selalu berdampingan dengan pembangunan itu sendiri, maka tentu pergeseran paradigma pembangunan ini juga akan mengubah paradigma komunikasi pembangunannya. Jadi komunikasi pembangunan itu sifatnya dinamis ya, dan melihat situasi kaitannya dengan pergeseran paradigma pembangunan yang dalam hal ini dasar pemikirannya adalah pada kalau kita tinjau dari segi teori-teori pembangunan dan perubahan sosial itu disebut ada 3 fase ya. Yang paling populer dan sampai sekarang kadang-kadang masih juga punya pengaruh pada pemikiran orang-orang yaitu yang disebut dengan modernisasi ini. Modernisasi, karena intinya adalah bagaimana mengubah pola hidup masyarakat atau menggeser kebiasaan masyarakat yang tradisional menjadi masyarakat yang modern, dalam tanda kutip modern itu baru ya, dengan ukuran-ukuran baru. Walaupun tadi dijelaskan modernisasi itu sangat kental sekali kaitannya dengan teori ekonomi yang disebut dengan ekonomi pembangunan ya, di mana aspek pertumbuhan itu sangat menentukan sekali keberhasilan pembangunan ya. Kemudian ada fase ketergantungan ya. Nah, ini yang menarik dalam fase ketergantungan ini sebenarnya di dalam implementasinya sebagai suatu pendekatan itu kurang populer kalau kita mengambil contoh di Indonesia ya. Kenapa pemikiran ketergantungan itu kurang populer? Karena dia lahir dari negara-negara, terutama negara-negara yang di bawah pengaruh Rusia atau pengaruh komunis ya. Lebih khusus lagi di Amerika Latin ya. Sehingga teori-teori ketergantungan itu tidak begitu laku, walaupun pernah ada gagasan yang dipegang di dalam untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, tetapi dalam prakteknya Indonesia itu sampai tahun 80-an, kemudian sampai sekarang pun masih kental dengan pendekatan modernisasinya. Walaupun sekarang sudah mulai pada tahun 80-an itu sudah mulai mengadopsi pendekatan partisipatif ya. Mengapa? Ya karena itu persoalan kaitannya dengan kebijakan pembangunan yang lebih luas. Dan siapa yang menjadi pelopor tentang paradigma pembangunan yang disebutkan di sini dengan istilah partisipasi pemberdayaan, ya tentu saja oleh institusi yang mengurusi pembangunan di dunia, ya, yang ada di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan ini yang mungkin tadi belum disinggung ya. Jadi di dalam PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa ini mempunyai suatu divisi atau apalah lupa namanya yang mengurusi pembangunan, yaitu United Nation Development Program ya.
Dan disitulah dasar-dasar kebijakan pembangunan itu dirancang, ya. Kemudian disebarluaskan khususnya untuk negara-negara berkembang, ya. Nah, ketika kita baru mulai masuk era pembangunan, dan ini mungkin juga perlu Anda ketahui, Indonesia itu memasuki era pembangunan itu baru pada tahun 66 atau 67, ya. Yang mungkin Anda masih pernah mendengar istilahnya Orde Baru, ya. Ketika waktu itu Presiden Soeharto menjadi tabuk pimpinan Indonesia, mulailah Orde Pembangunan. Karena di zaman Soekarno itu belum disentuh tentang pembangunan, ya. Dan ini juga sebenarnya sejalan dengan mulainya gagasan tentang pembangunan itu dicetuskan, ya, yaitu setelah masa Perang Dunia Kedua, ya. Jadi gagasan pembangunan itu memang kalau ditelusuri dari sisi komunikasi itu berawal dari dari pidato Presiden Harry Truman, ya. Ketika di pelantikan yang kedua itu dia menyatakan bahwa untuk membantu negara-negara yang kalah perang, yang sudah rusak karena Perang Dunia Kedua, maka perlu bantuan besar-besaran untuk negara-negara berkembang dengan kemampuan Amerika sebagai salah satu kalau dulu disebutnya sebagai superpower dunia, ya, dengan kemampuan teknologinya dan dengan kemampuan ekonominya. Disitulah ide pembangunan itu mulai muncul, ya. Dan Indonesia karena pada tahun 50-an itu masih sibuk dengan urusan bagaimana mempertahankan kemerdekaan, maka tidak sempat memikirkan soal pembangunan. Baru pada tahun 67-an yang kita sebut dengan Orde Baru, ya, sampai lengsernya Presiden Soeharto itu berlaku orde-orde pembangunan, ya, yang kemudian dituangkan dalam kebijakan perencanaan yang tadi disinggung oleh Bu Nini, itu tentang sentralisasi pembangunan, ya, yang terpusat dengan apa? Dengan mendirikan satu badan perencanaan pembangunan di tingkat nasional yang sekarang disebut dengan Bappenas, ya. Disitulah selama periode pertama pembangunan, ya, yang kemudian diistilahkan dengan pembangunan 5 tahun pertama, itu dimulai pembangunan. Nah, ini barangkali konteks sejarah kalau dikaitkan dengan Indonesia seperti itu, ya. Jadi masih sangat mudah sekali jadi kita membangun negara ini. Belum sampai 100 tahun, ya. Sekarang baru tahun 2000-an, berarti baru sekitar 50 tahun atau 60 tahunan, kan? Nah, another development ini sebenarnya suatu pendekatan pembangunan dari sisi komunikasi di mana mengutamakan partisipasi dan mendorong kemandirian, pemberdayaan, dan istilahnya ada yang menyebut multidimensi, tapi kalau another development itu menggunakan istilah multiplicity, ya, dengan memperhatikan keberagaman budaya. Jadi konsep ini diperkenalkan oleh Jan Servais, seorang ahli di bidang komunikasi pembangunan juga, ya. Ini sebagai pelengkap saja, ya. Nah, ini soal pengertian tadi juga sudah diulas secara panjang lebar, ya. Saya kira sudah begitu jelas, nggak perlu ditambahkan lagi. Kecuali kalau ada yang mungkin mau ditanyakan, silakan. Tadi tentang inovasi juga sudah dijelaskan. Tidak hanya berupa teknologi baru, tapi juga bisa berupa gagasan-gagasan baru, ide-ide baru, konsep-konsep baru, strategi-strategi baru, atau juga bisa berupa barang baru atau benda. Itu inovasi, ya. Jadi kalau sekarang misalkan ada suatu benda baru yang bisa ajaib, bisa digunakan untuk segala macam, misalnya contoh sederhana saja, itu bisa dianggap sebagai suatu inovasi, ya. Dan
kunci utama dari modernisasi adalah inovasi. Jadi makanya kalau tadi disebutkan ada siapa namanya Rogers itu dia sangat populer dengan teori difusi inovasinya ya, difusi inovasi ya. Dan ini kemudian pengertian komunikasi pembangunan tujuannya secara kalau kita menyoroti atau memberikan pengertian komunikasi pembangunan dari perspektif paradigma partisipatif. Ya. Kalau yang dari paradigma modernisasi itu berbeda sekali karena begini, ketika teori modernisasi itu berpengaruh terhadap komunikasi pembangunan, maka konsep komunikasi pembangunan itu media yang diutamakan adalah menggunakan media massa. Nah ini barangkali yang tadi tidak disinggung. Jadi gagasan awal komunikasi pembangunan itu adalah pada penggunaan media massa untuk pembangunan. Ya. Makanya kemudian tadi sudah disinggung juga misalkan tujuan komunikasi pembangunan yang disebut tadi watchman function, kemudian policy function, dan teaching function. Itu dalam perspektif komunikasi yang kalau dalam model komunikasi disebut model searah. Karena apa? Karena mengutamakan media massa. Lebih khusus lagi media massa itu yang pertama kali digunakan untuk mendukung pembangunan yaitu menggunakan media massa radio. Ya. Mengapa radio? Karena radio itu relatif murah ya. Bisa dioperasikan hanya dengan batu baterai misalkan ya, yang di pedesaan itu sangat mudah dan biayanya juga tidak terlalu mahal untuk membuat program-program siarannya. Nah, kemudian baru setelah menggunakan radio dengan ada televisi maka menggunakan televisi. Ya. Jadi kalau Anda lihat sekarang di televisi itu masih ada namanya TVRI, ya, maka itulah media pembangunan pada masa Orde Baru. Ya. Walaupun ketika stasiun televisi dibangun itu bukan untuk tujuan komunikasi pembangunan, ya, tapi kemudian belakangan digunakan untuk mendukung program-program pembangunan. Karena awalnya televisi itu dibangun dalam rangka acara pesta olahraga Asia ya atau yang disebut dengan Asian Games yang diselenggarakan di Senayan ya. Itulah sebabnya mengapa kalau Anda tahu di mana letak stasiun TVRI itu pasti di Kompleks Senayan karena memang dulunya pertama kali digunakan untuk menyiarkan acara pembukaan Asian Games di Senayan. Jadi pada tahun 62 kalau nggak salah ya, 62. Karena sebagai tuan rumah dipersyaratkan harus bisa disiarkan melalui siaran televisi sehingga negara-negara peserta juga bisa menonton walaupun hanya pembukaan ya. Sama misalkan seperti sekarang Indonesia bisa menjadi tuan rumah misalkan untuk lomba balap motor gitu ya, yang sekarang lagi tren, lagi banyak dibicarakan orang, maka Indonesia membangun sirkuit di Nusa Tenggara Barat, yaitu sirkuit Mandalika. Itu sama kira-kira begitunya ya, lahirnya. Nah ini definisi saya kira tadi juga sudah dipaparkan ya. Jadi kalau bicara komunikasi pembangunan itu tidak hanya proses pertukaran informasi atau pesan, tapi juga menyangkut semua faset, semua aspek yang terkait dengan komunikasi ya. Dari mulai merancang strateginya, pendekatannya, bagaimana membuatkan medianya, ya. Dan arah pesan-pesan komunikasinya adalah untuk memecahkan masalah-masalah sosial sehingga kehidupan masyarakat akan lebih baik ya.
Karena memang tujuan pembangunan itu setara atau bukan setara ya, bisa diartikan sama saja dengan apa yang disebut dengan perubahan sosial. Nah ini kalau di teman-teman di KPM itu dia dapat satu mata kuliah yang khusus tentang perubahan sosial. Apa bedanya? Ya tidak ada bedanya. Yang bedanya kacamata untuk melihatnya saja. Jadi kalau di kalangan developmentalis ya, maka komunikasi untuk pembangunan. Tapi kalau di kalangan ilmu sosial, komunikasi untuk perubahan sosial. Ya. Karena apa? Istilah komunikasi pembangunan sendiri digunakan secara meluas baru pada tahun, kalau tidak salah tahun 70-an ya, tahun 70-an yang asal usulnya dari Filipina. Nah, Filipina kan negara Asia juga ya. Jadi sangat khas komunikasi pembangunan itu hanya untuk kalangan negara-negara yang sedang berkembang ya. Kalau di negara-negara yang sudah maju nggak ada komunikasi pembangunan, ya, kecuali memang studi-studi komunikasi pembangunan yang memang mengkaji peranan komunikasi dalam menunjang pembangunan di negara-negara berkembang atau negara-negara dunia ketiga atau negara-negara terbelakang atau bahasa lugasnya di negara-negara miskin. Jadi itu sangat spesifik ya. Sangat spesifik. Nah, kemana arah komunikasi pembangunan ya dia bertolak dari tujuan-tujuan itu sendiri ya. Jadi kalau kita kembali melihat di dalam uraian ini ya, nah ini sedikit ada salah ketik barangkali ya. Kalau menurut Karin Wilkins, jadi bukan Wilkins namanya, Wilkin pakai K ya. Ya, salah satu huruf aja jadi salah kan orangnya kan, salah menyebutkan. Kalau menurut Karin Wilkins, dia menyebutkan sangat orientasinya pada pemanfaatan penggunaan komunikasi pembangunan untuk tujuan-tujuan yang sifatnya kalau dalam bahasa komunikasi itu tujuan instrumental. Jadi untuk membujuk, merubah perilaku, memberi informasi, pengetahuan dan keterampilan baru, mendidik, itu adalah fungsi instrumental dari komunikasi. Artinya komunikasi itu sebagai alat, sebagai sarana, ya, sebagai sarana. Itu yang disebut dengan fungsi instrumental dari komunikasi. Lebih spesifik lagi komunikasi pembangunan. Lalu gimana dengan Scrum tadi yang di bawahnya? Ya. Nah ini adalah fungsi-fungsi tujuan-tujuan komunikasi yang lebih luas, di mana Scrum itu tidak hanya memperhatikan apa medianya, tapi segala macam media pada dasarnya kalau menurut Scrum ini, kapanpun dan dimanapun, apapun medianya ataupun salurannya, itu selalu mengemban 3 tujuan utama, ya, 3 tujuan utama ini ya. Jadi watchman function ya. Jadi kalau watchman function itu kaitannya dengan yang nomor 2 menurut Wilkins ya. Nah, policy function, nah ini agak berbeda. Kalau policy function ini kaitannya dengan partisipasi ya dalam pengambilan keputusan ya dari masyarakat. Jadi supaya masyarakat mulai terbangun kesadarannya untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang penting bagi masyarakat. Teaching function ya itu nomor 3 kan. Jadi ini hanya berbeda cara mengutarakannya saja ya. Berbeda cara mengutarakannya saja ya. Nah ini penjelasannya saya kira tadi juga sudah dibahas secara panjang lebar ya.
Nah, ini juga pergeseran di dalam strategi pembangunan itu mulai dari yang tadinya sentralisasi, di mana pemerintah itu sangat kuat peranannya. Salah satunya tadi yang dicontohkan dengan adanya Bappenas itu Badan Perencanaan Nasional itu karena untuk memfasilitasi ataupun memberikan dukungan kepada pemerintah-pemerintah yang sentralistis ya. Jadi kadang-kadang orang menyamakan pemerintah yang sentralis itu cenderung pemerintah yang otoriter, ya. Pemerintah yang otoriter. Jadi kalau kita lihat pengalaman Indonesia dari zaman Presiden Soeharto, maka pemerintahan yang otoriter, karena semuanya tersentral di pusat atau katakanlah di Jakarta, gitu ya. Pusatnya kan di Jakarta ya. Tapi sekarang kan sudah mulai bergeser di mana ada desentralisasi pemerintahan, ya. Ada otonomi daerah, jadi sudah mulai menerima paradigma desentralisasi itu ataupun cara memandang pembangunan dengan pendekatan desentralisasi. Contoh-contohnya siapa saja aktornya, berarti aktornya semua yang ada di dalam suatu masyarakat, dalam suatu negara, ya. Apakah yang disebut dengan masyarakat sipil, ya. Biasanya masyarakat sipil itu selalu direpresentasikan dengan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, masyarakat lokal, ini termasuk masyarakat adat, ya. Kemudian para aktivis, ya. Termasuk juga pihak perusahaan swasta itu dilibatkan dalam sebagai aktor pembangunan karena melalui program-program pemberdayaan masyarakatnya, ya, di bawah CSR-nya misalnya itu sebagai aktor juga, ya. Media massa juga. Nah, pertanyaannya tentu di dalam era sentralisasi media massa juga dimanfaatkan untuk pembangunan. Jadi sebagai komunikasi pembangunan, tetapi dia mendukung pemerintahan. Jadi dia berkiblat kepada pemerintah. Nah, ini yang kemudian kalau kita bicara media massa, itu salah satu implementasi dari komunikasi pembangunan itu melalui apa yang kemudian disebutnya sebagai jurnalistik pembangunan. Ya. Nah, ini sebenarnya rangkaian nanti kalau itu di KPM itu setelah mendapatkan dasar komunikasi pembangunan, kemudian dilanjutkan dengan mempelajari jurnalistik pembangunan. Karena disitulah penerapan komunikasi pembangunan yang bertujuan untuk memberikan ruang bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang tadi dikemukakan oleh Wilbur Schramm, ya, yang disebut dengan watchman function, kemudian policy function dan teaching function-nya tadi, ya. Pemerintah daerah juga sudah pasti masih punya peranan di dalam era desentralisasi, ya, karena memang nggak bisa, ya. Karena kadang-kadang memang pemerintah daerah juga menjadi aktor yang sangat dominan kalau memang katakanlah kepala daerahnya, bupatinya, wali kotanya itu masih cenderung menganggap masyarakat itu harus didorong atau harus di-push dengan kebijakan-kebijakan pembangunannya yang dimotori oleh pemerintah, ya bisa jadi sentralisasi itu bukan lagi menjadi desentralisasi, tetapi sentralisasi di daerah itu yang bisa terjadi, bisa seperti itu, ya. Kalau pemerintahnya masih dominan, ya, pemerintah daerahnya. Tapi secara umum kalau yang disebut dengan desentralisasi itu kalau di kalangan orang politik itu adalah menguatnya peran dari civil society ini di dalam kebijakan pembangunan. Nah, yang terakhir ini bagaimana praktek-praktek komunikasi pembangunan ini yang kita sebut dengan lingkup komunikasi pembangunan, ya. Jadi pemanfaatan komunikasi pembangunan itu salah satu yang paling menonjol di Indonesia sebenarnya
dalam pembangunan pertanian. Kenapa? Karena yang memiliki kelembagaan penyuluhan yang relatif sistematis dan relatif mantap dikembangkan sejak awal adalah di bidang pembangunan pertanian. Ya. Nah, ini menarik ya, karena katakanlah di bidang kehutanan ya, kemudian di bidang kalau perikanan masih masuk pertanian waktu itu ya. Perikanan, peternakan itu sebenarnya include di dalam penyuluhan pertanian, peternakan, perikanan. Ya. Nah ini juga di dalam penyuluhan ini, kebijakan penyuluhan ini juga sangat banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi selama implementasinya. Ya. Kemudian di bidang kesehatan ada penyuluhan kesehatan, kemudian PKB atau penyuluhan keluarga berencana, penyuluhan lingkungan. Jadi Departemen Kehutanan dan Lingkungan Hidup itu walaupun secara tidak begitu tidak begitu terdengar di publik, sebenarnya Departemen Kehutanan itu belajar penyuluhan dari Departemen Pertanian. Jadi banyak orang-orang ahli di bidang strategi penyuluhan, berdaya penyuluhan di bidang pertanian itu dimintakan pendapat-pendapatnya di dalam menyusun konsep penyuluhan kehutanan. Ya. Makanya kemudian tahun 2016 kalau nggak salah, 2006 kalau nggak salah, maka kemudian setelah kehutanan menerima konsep penyuluhan pembangunan, maka kemudian lahir Undang-Undang tentang penyuluhan, sistem penyuluhan nasional ya. Mencakup juga Undang-Undang Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan. Ya. Nah, disitulah barangkali yang mungkin tidak banyak disinggung. Ya. Di dalam kebijakan, mengapa kehutanan itu belajar tentang penyuluhan, itu karena apa? Karena sebelumnya konsep pembangunan kehutanan itu hanya bertumpu pada tanaman atau pada, katakanlah saya lupa namanya istilahnya apa ya, pokoknya yang berkaitan dengan tanaman saja, tidak memikirkan manusianya, manusia di sekitar hutan. Jadi ketika Departemen Kehutanan mulai mempertimbangkan faktor manusia di dalam pembangunan kehutanan, maka disitulah dia pentingnya penyuluhan ya, bertepatan dengan kebijakan pembangunan kehutanan yang melibatkan masyarakat, sehingga kemudian lahir dulu ada istilah perhutanan sosial. Ya. Nah itulah, karena melibatkan masyarakat maka perlu penyuluhan. Ya. Jadi kalau yang populernya memang penyuluhan itu di bidang pertanian secara umum yang sudah sedemikian mapan ya kelembagaannya sampai sekarang, kemudian di bidang kesehatan, keluarga bencana. Kemudian di banyak tempat muncul lagi penyuluhan-penyuluhan yang sesuai dengan sektor-sektor pembangunannya. Penyuluhan hukum lah, gitu ya. Ada penyuluhan pajak lah, dan macam-macam lah sebutan-sebutannya ya. Jadi dalam penyuluhan pertanian itu pendekatannya yang relatif sudah maju, di mana pendekatan-pendekatan komunikasinya menggabungkan segala macam media. Antara lain dengan pembentukan kelompok-kelompok tani ya, mengembangkan berbagai metode-metode penyuluhan dari mulai ceramah, diskusi, demonstrasi, karya wisata, tani, sekolah lapangan, bahkan juga menggunakan media massa ya, melalui televisi dan radio. Ya. Itu penyuluhan pertanian. Dan salah satu contoh yang paling fenomenal barangkali program penyuluhan pertanian itu adalah bagaimana memperkenalkan teknik budidaya tanaman pangan yang kemudian disebut dengan pancausaha tani. Ya. Dan disitulah peran IPB sangat dominan ya, dengan penerapan pancausaha tani. Ya. Artinya menggunakan inovasi baru di bidang bercocok tanam untuk meningkatkan produksi pangannya dengan sasaran akhirnya swasembada pangan. Jadi disitulah berbagai metode penyuluhan dikembangkan. Ya. Karena dulu media massa belum menjamur di pedesaan, maka banyak menggunakan pendekatan-pendekatan yang dengan pembentukan kelompok-kelompok tani, kemudian
mereka berkumpul diskusi, sekali-sekali juga diberikan ceramah dari katakanlah dari pejabat pemerintah di bidang pertanian, khusus tani atau sekolah lapangan itu dikembangkan. Bidang lingkungan, KB. Jadi dalam konteks komunikasi pembangunan itu pemanfaatan media komunikasi bisa media massa, ya, bisa menggunakan media interpersonal, ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang berbagai konteks komunikasi itu semua dimanfaatkan untuk komunikasi pembangunan. Ya. Iklan layanan masyarakat itu biasanya menggunakan media massa. Ya. Oke, sampai di sini mungkin sudah mulai ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, silakan. Jadi karena beberapa pendekatan ataupun pemanfaatan atau konteks komunikasi pembangunan yang disebutkan di sini, ini mungkin sekarang sudah tidak lagi populer, jadi mungkin akan menimbulkan pertanyaan kan. Misalkan media forum, belum pencapir udah nggak ada sekarang. Ya, karena apa? Ya memang ekosistem media komunikasinya sudah berubah sama sekali sekarang kan. Yang ngapain ada kolom pencapir kalau semua orang sudah punya handphone misalkan kan, atau sudah punya sudah punya media komunikasi, punya televisi, punya radio. Ini kan kolom pencapir kan ada karena dulu banyak orang yang belum memiliki televisi, belum bisa mengakses surat kabar. Nah ini dulu ada surat kabar yang digunakan untuk pembangunan yang disebut surat kabar pedesaan, ya, atau surat kabar atau koran masuk desa. Itu semuanya untuk pembangunan. Baik, silakan kalau ada yang mau bertanya. Selamat siang, Pak. Oke, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Radia, NIM C222. Izin bertanya, Pak. Untuk komunikasi pembangunan ini pasti ini apa selalu upgrade gitu. Nah, saya ingin bertanya bagaimana menyesuaikan komunikasi pembangunan di era setelah pandemi ini gitu, Pak. Kan mungkin untuk yang kayak forum-forum itu mungkin kan tidak terlalu banyak orangnya, atau mungkin ada cara lain, Pak. Terima kasih. Setelah pandemi, maksudnya setelah pandemi itu memang pandeminya akan berakhir. Maksudnya di era pandemi gitu, Pak. Di era yang sekarang. Ya, mungkin yang lebih relevan bagaimana implementasi penyuluhan di sekarang kan? Iya, ya kan sebelum era pandemi juga sebenarnya penyuluhan itu sudah beradaptasi dengan media baru, dengan new media, dalam hal ini menggunakan jaringan internet kan. Nah itu barangkali mungkin tadi tidak disinggung oleh Bu Nino ya. Itu yang disebut dengan cyber extension, itu kan pemanfaatan media internet untuk penyuluhan. Nah memang persoalannya begini, persoalannya apakah cyber extension itu digunakan oleh petani atau tidak? Ya, nah itu beberapa yang sudah coba diteliti ya, memang cyber extension itu lebih dominan digunakan untuk kalangan penyuluh sendiri. Ya. Jadi untuk penyuluhnya juga kan namanya penyuluh kan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, maka dia perlu mengupdate terus-menerus pengetahuannya tentang inovasi. Maka disitulah difasilitasi dalam cyber extension. Ya. Apa saja sih yang ada di cyber extension kan itu barangkali yang mungkin tidak terpikir ya, karena belum terbayang oleh kita. Jadi dalam cyber extension itu seperti juga website pada umumnya, dia memiliki katakanlah semacam channel-channelnya ataupun kalau di dalam program komputer ibaratnya menu-menunya ya.
Jadi kalau di media cetak itu rubrik-rubriknya, ada tentang berita, bahkan ada juga tentang informasi pengumuman untuk kepegawaian. Tetapi yang ditonjolkan untuk penyuluhan itu di situ ada untuk diseminasi teknologi atau diseminasi informasi baru misalkan. Jadi ada banyak. Jadi kalau Anda buka saja di dalam Cyber Exchange itu Anda akan tahu seperti apa format tampilannya, kan akan bisa dilihat di situ. Dari situlah ada yang untuk penyuluhan, ada untuk diseminasi informasi, ada juga berita, macam-macam itu ada beberapa apa namanya, saya lupa istilahnya apa kalau di website itu channel atau apalah gitu ya. Ya kalau di dalam program komputer kan ada menu gitu ya, yang drop down menu kan gitu. Kita klik, nah kita akan masuk ke bagian yang mana kira-kira begitu ya. Jadi justru sebelum pandemi itu sudah dilakukan ya. Nah kemudian karena sekarang eranya era mobile device atau dalam hal ini kita menggunakan handphone, maka mulailah menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu ya. Jadi ada yang berinisiatif baik swasta ataupun yang ahli di bidang komputer yang concern dengan pertanian itu membuat aplikasi-aplikasi khusus untuk pertanian yang bisa di apa namanya, di apa istilahnya kalau di handphone itu di download ya aplikasinya di Android atau di kalau menggunakan Apple ya di apa namanya, di apa namanya, di kalau Android apa namanya, di Play Store ya, itu bisa itu yang tadi dijelaskan juga oleh Bu Nino di bagian-bagian terakhir ya. Jadi dari penyuluhan menggunakan media digital itu sudah diterapkan ya. Bahkan selama pandemi itu penyuluh itu dalam pekerjaannya semua menggunakan media internet, membuat laporan, menyusun program kerja juga sama sudah. Untuk komunikasinya ya menggunakan seperti mahasiswa juga, seperti kita untuk komunikasinya menggunakan WA group mereka ya. Dan memang arah di semua sektor arah komunikasi itu memang sudah beralih kepada media baru. Itu memang suatu keniscayaan yang nggak bisa dihindari. Jadi ke depan itu komunikasi pembangunan itu juga harus mengadaptasi media baru. Itu intinya di situ saja. Jadi yang namanya forum-forum yang media forum dan sebagainya itu udah tidak begitu menarik lagi bagi masyarakat desa ya. Seperti beberapa tahun yang lalu radio komunitas itu masih eksis ya, karena internet belum merambah ke arah pedesaan. Jadi satu-satunya media yang bisa dimiliki oleh mereka sendiri untuk kepentingan mereka sendiri itu masih bisa hidup. Nah, sekarang ya sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat, kecuali yang memang masyarakatnya atau komunitasnya memang sangat solid ya, dan sangat kohesif hubungannya, itu masih bisa dipertahankan. Walaupun akhirnya fungsi dari radio komunitas itu lebih banyak untuk budaya, untuk kesenian, ya, untuk kecuali terutama untuk daerah-daerah yang memang dia punya potensi kesenian tradisional, itu radio komunitas dimanfaatkan. Untuk penyuluhannya sudah mulai jarang digunakan ya. Makanya jangan aneh ada di suatu desa anak-anak muda mendirikan radio komunitas ya. Karena apa? Karena anak-anak muda di situ senang dengan musik-musik dangdut ya. Jadi radio komunitas siarannya ya sepanjang hari banyak menyetel lagu-lagu dangdut saja. Padahal sebenarnya radio komunitas kan intinya adalah sebagai radio komunikasi untuk pembangunan, tadinya seperti itu ya. Oke, jadi panjang lebar ceritanya nih. Kira-kira sudah bisa ditangkap intinya? Sudah Pak, terima kasih banyak. Jadi itulah yang
kalau kita melihat ke depan ya antisipasinya ke situ. Ya, yang paling penting adalah mempersiapkan tenaga-tenaga atau penyuluh-penyuluh pembangunan itu dengan literasi digitalnya yang harus ditingkatkan dulu. Ya gimana dia mau menyuruh secara menggunakan media digital kalau dia sendiri nggak paham bagaimana. Misalkan mengoperasikan Zoom aja misalkan, itu kan bagian dari literasi digital kan, misalkan bagaimana mengoperasikan melalui Zoom meeting, itu perlu diperkenalkan kepada mereka sebelum dia ke masyarakat. Ya. Dan saya kira kalau sekarang petani-petani yang sudah relatif maju, dia interaksi dengan penyuluh akan semakin intensif dengan menggunakan WA itu kan, bisa berkomunikasi secara individual juga. Dan itu media-media yang alternatif, media-media, kalau saya menyebutnya media-media permainan untuk edukasi anak ini yang disebut dengan small media, media-media kecil dalam bentuk cetak atau dalam bentuk lain yang digunakan untuk mendukung pembangunan, jadi pendidikan dan sebagainya. Dan ini biasanya kreativitas anak-anak muda sekarang bisa memanfaatkan. Ini kan permainan untuk edukasi anak yang seperti ini kan sebenarnya kan diadopsi dari permainan monopoli gitu ya, permainan monopoli. Jadi diadaptasi untuk mendidik anak-anak ya, supaya mengenal tentang apa itu perbuatan korupsi dan sebagainya. Ya. Jadi ada game anti korupsi. Jadi konteks komunikasi pembangunan juga sama dalam konteks komunikasi pada umumnya. Jadi bisa pada level massa, kemudian level kelompok, level organisasi, atau level komunitas ya. Di mana program-program komunikasi pembangunan itu bisa untuk tingkat komunitas, bisa untuk tingkat organisasi ya. Bisa komunikasi dalam kelompok, dan konteks-konteks komunikasi itu secara berjenjang itu akan bermuara pada komunikasi di level komunitas ya, di level petani, kelompok petani, seperti itu. Media massa juga sebagai pendukungnya juga nanti dimanfaatkan oleh oleh penyuluh-penyuluh misalkan sebagai sumber informasi. Nah, ini yang pernah juga dilakukan di Indonesia pada sebelum era internet itu sudah semakin, apalagi dengan mobile internetnya, itu pernah juga diinisiasi oleh Bappenas yang disebut dengan telecenter. Ya. Nah, ini kan kita lihat di dalam reportnya ya, teknologi untuk pembangunan pedesaan. Nah, ini kan penyuluhan juga sebenarnya ya. Jadi karena internet waktu itu belum populer, belum begitu masyarakat, maka di suatu wilayah dibuat pilot proyeknya. Di situ disediakan jaringan internetnya, disediakan komputernya, disediakan printer, disediakan kamera untuk mengambil gambar dan macam-macam ya. Kemudian dimanfaatkan untuk mengisi konten di dalam internet ya. Itu yang disebut dengan telecenter ya. Biasanya ditempatkan di suatu desa dalam satu kecamatan, dan ini sifatnya baru pilot project ya. Nah, kenapa pilot project ini kemudian tidak diteruskan? Ya karena tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi yang begitu cepat di bidang informasi dan komunikasi. Karena tiba-tiba kemudian di desa-desa atau di daerah-daerah ternyata swasta itu lebih gesit ya, mendirikan warung-warung internet. Ya, jadi anak-anak sekolah lebih senang nongkrong di warnet
daripada cari informasi itu di telecenter ya, yang milik dalam hal ini ada di dalam pengelolaan pemerintah daerah. Ya. Itu yang disebut dengan telecenter. Ya. Nah kalau saya ingat itu di Indonesia tuh yang di Jawa itu ada di Jawa Tengah, yaitu daerah Mungkit, Pabelan ya, daerah Pabelan di Pabelan tuh kalau nggak salah di kotanya tuh Magelang ya, kalau nggak salah Magelang. Itu salah satu pilot proyeknya di Pabelan. Kemudian ada beberapa tempat lagi di Sulawesi ada satu, di Irian ada satu, di Sulawesi ada satu. Jadi karena hanya pilot proyek, hanya di kalau nggak salah awalnya hanya di 5 tempat ya. Ini disponsori oleh Bank Dunia juga, disponsori oleh Bank Dunia melalui Bappenas ya. Nah ini yang kemudian yang tadi sudah disinggung adalah cyber extension itu punya departemen pertanian. Jadi ini ada tentang materi penyuluhan, materi spesifik lokalitas, diseminasi teknologi ya, ada semua. Ada banyak. Apa namanya kalau di website ini yang begini-begini ini? Saya lupa istilah-istilah di websitenya karena jarang bermain websitenya. Nah ini juga yang punya IPB ini saya nggak tahu nih apakah masih aktif atau tidak karena sekarang kan sudah mulai diganti dengan platform apa namanya Digitani yang tadi disinggung oleh Bu Ninduk ya, menggunakan aplikasi Digitani ya. Dari apa namanya dari pusat yaitu pusat lupa namanya juga pusat apa ya. Yang lokasi kantornya itu di depan asrama putra mahasiswa itu disitulah tempat digodoknya Digitani ya. Sama seperti Green TV ya. Jadi sesuai dengan perkembangan teknologi, perkembangan inovasi dan era digitalisasi yang sekarang kemudian mulai berkembangnya media sosial, maka Green TV itu hanya sebagai rumah produksi saja. Jadi sekarang yang lebih populer adalah IPB TV-nya ya. Yang menggunakan channel YouTube IPB TV ya. Jadi semua siaran-siaran yang dulu kita sebut sebagai Green TV itu semua sudah di-upload semua di dalam IPB TV. Ya. Ini juga contoh website yang lain yaitu untuk kabartani.com. Ini website katanya dengan penyuluhan juga. Ya. Nah ini yang disebut aplikasi berbasis aplikasi dalam komunikasi pembangunan atau penyuluhan. Ada petani, pantau harga, ada Karsa, Kecipir, Tani Hub, ya, Agripedia, pasar tani online. Ya. Beberapa memang masih survive, tapi ada juga yang menurut informasi terakhir itu sudah karena mismanagement akhirnya tidak diteruskan seperti Karsa ini kan karena masalah manajemen jadi sementara ditutup dulu ya. Sementara yang sudah cukup luas jangkauannya ataupun kiprahnya yaitu Tani Hub. Jadi Tani Hub ini salah satu aplikasi di bidang pertanian yang sangat maju ya perkembangannya. Karena apa? Karena dia punya jaringan yang sudah cukup luas ya. Termasuk bukan hanya sekedar untuk marketplace misalkan untuk pemasaran buah-buahan, sayuran atau komoditi pertanian yang pada umumnya. Tapi juga dia juga membina kelompok-kelompok petani di banyak daerah dengan memberikan modal, kemudian dia bertanggung jawab dalam pemasarannya. Ini yang dilakukan oleh Tani Hub. Ya. Sama saja. Ya.